Iya, dan kita akan lanjutkan sekarang kita sudah sampai di satu Tawarik pasal yang ke-6. Ya, kita akan melihat sama-sama saudara ya apa kata firman Tuhan dan kita mau belajar bersama ya dan biarlah hari demi hari iman kita ini semakin dikuatkan, semakin dibangun. Iya, satu Tawarik pasal yang ke-6 kita akan lihat ayat yang pertama, judul perikopnya adalah suku Lewi. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Kehat ialah Amran, Yisran, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Amran ialah Harun, Musa, dan Miriam. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, ya Eliezer, dan Tamar. Ini masih bicara tentang nama-nama. Kalau kita lihat semua nama-nama. Ya, jadi kita akan melewati ini ya, tapi saya hanya mau kasih penjelasannya aja dari satu Tawarik pasal 6. Kita tahu suku Lewi itu adalah sebuah suku yang dipisahkan untuk melayani Tuhan. Mereka dikhususkan untuk menjadi imam dan untuk menjadi pelayan di kemah suci. Ya, dan belakangan di dalam bait Allah ya, dari kemah suci dulu ketika zaman Musa mereka berpindah-pindah ya, kemah itu di mana di situ ada hadirat Tuhan, suku Lewi yang terpilih menjadi pelayan-pelayan. Bahkan ketika bait Allah dibangun, ya suku Lewi juga ya, makanya dari 12 suku Israel ya, Lewi ini adalah suku yang tidak boleh bekerja, tetapi perpuluhan bahkan persembahan dari ke-11 suku yang lainnya itu diberikan buat Lewi agar mereka itu bisa makan karena mereka mendapat pengkhususan dari Allah untuk melayani Tuhan. Mereka tidak bekerja, bahkan tidak mendapat bagian tanah. Karena mereka harus dipelihara oleh 11 suku lainnya, ya dari persembahan Lewi ini bisa hidup dan bisa ya melanjutkan kehidupan mereka. Harun itu keturunan Lewi, saudara. Dia menjadi imam besar yang pertama di Israel. Dan selebihnya dari orang-orang Lewi itu mereka membantu imam-imam dalam beragam tugas di kemah suci dan di bait Allah. Mereka mengajarkan firman Tuhan ya kepada bangsa itu, dan juga mereka itu mendorong agar bangsa itu mentaati Tuhan dan mentaati firman Tuhan. Jadi suku Lewi itu adalah orang-orang dikhususkan ya, pokoknya mereka itu seputar pelayanan semua kepada Tuhan. Jadi bukan orang sembarangan, saudara ya. Dan Harun adalah imam besar yang pertama kali karena dia memang dari suku Lewi, saudara. Dan ya orang-orang yang terdaftar nama-namanya kalau saudara baca dia pada satu Tawarik 6 ini tadi semua nama-nama ya, itu mereka yang terdaftar di sini itu ya adalah orang-orang yang memainkan peranan utama ya di dalam kisah dari kitab Keluaran. Kalau saudara baca kisah Harun itu terdapat di dalam kitab Keluaran, Imamat, dan Bilangan. Juga profilnya itu terdapat dalam Keluaran pasal 32. Musa adalah salah satu nabi dan pemimpin terbesar dalam sejarah Israel. Kisahnya juga terdapat dalam kitab Keluaran, Imamat, dan Bilangan, dan juga Ulangan. Profilnya juga terdapat di Keluaran 13. Cerita tentang Maryam, saudara perempuan Musa dan Harun juga terdapat dalam Keluaran. Ya, kalau kita melihat ya mereka ini semua orang-orang yang dipakai Tuhan untuk melaksanakan dan melakukan ibadah ya. Dan Abihu kita tahu bersama kisahnya ya, Nadab dan Abihu. Saudara masih ingat dulu kita sudah pernah membaca, kita tahu kisah mereka dibunuh karena mereka tidak mentaati Tuhan. Dan Eliezer menjadi imam besar di Israel setelah Harun. Dan Itamar memainkan juga peranan penting dalam pengaturan pelayanan ibadah di kemah suci. Ya, dan kita tahu bersama daftar nama-nama orang-orang ini, mereka semua suku Lewi yang dipakai Tuhan. Ya, ketika Samuel menjadi pemimpin dan juru bicara Allah, ya Israel berada di tepi keruntuhan. Beberapa pasal terakhir dari kitab Hakim-Hakim itu memberikan sebuah gambaran yang jelas mengenai kebobrokan moral daripada bangsa itu dan akibatnya yaitu kemerosotan dari Israel. Ya, dan namun dengan pertolongan Tuhan, dengan pertolongan Allah, Samuel ya hampir seorang diri membawa bangsa itu keluar dari kehancuran menuju kepada kebangkitan kembali untuk berbalik kepada Tuhan.
Dia kembali menyatukan bangsa itu dengan menunjukkan kepada mereka bahwa Allah adalah pemimpin umum mereka, ya, dan bahwa bangsa manapun yang fokus kepada Tuhan akan menemukan dan memenuhi tujuan sejati dalam kehidupan mereka. Dan untuk kisah selanjutnya itu kita bisa lihat kan saudara ya, bagaimana ya pada akhirnya peranan suku Lewi ini dalam menetapkan ya prinsip-prinsip rohani dan peraturan-peraturan ya itu ada ya di dalam ya Alkitab yang sudah ditetapkan. Dan kita melihat ya Tuhan mengkhususkan mereka untuk dipakai menjadi ya hamba-hambanya yang melayani. Kita lanjut sekarang masih di 1 Tawarik 6 ayat yang ke-31, penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan judulnya. Nanti yang tadi pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-30 saudara baca sendiri, itu semua nama-nama ya. Kita lanjutkan sekarang penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat ya perhentian. Kita tahu kisahnya dari kisah zaman Musa dulu, bangsa Israel berpindah. Mereka membawa tabut Tuhan itu dari satu tenda ke tenda ke tenda. Ketika akhirnya bangsa Israel sudah mendapatkan tanah mereka, lalu raja pertama diangkat yaitu Saul. Ya, tetapi tabut Tuhan itu terbengkalai. Lalu ketika Daud menjadi raja, Daud tergerak untuk membangun rumah bagi Tuhan. Ya, dan akhirnya saudara Daud membawa tabut itu dan diletakkannya lah ya tabut itu di dalam bait suci Tuhan. Ya, Daud membawa tabut Tuhan ya, dan dia memilih, Daud mengangkat, dia melakukan banyak hal untuk ya melakukan ibadah ya, dan dikatakan di sana ya Daud memimpin orang-orang yang dia tugaskan untuk menjadi penyanyi ya di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapatkan perhentian karena sudah selesai masa mereka melakukan perjalanan panjang dari Mesir ya menuju tanah perjanjian. Setelah sudah ya akhirnya tabut itu diambil oleh Daud saudara ya, dan diletakkan di satu tempat yang menurut Daud ya itu yang terbaik, dan kita tahu Daud melakukan banyak hal. Lalu dia mengangkat ya para penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan ya. Jadi dari dulu memang sudah ada para penyanyi di rumah Tuhan, singers ya. Daud orang yang pertama kali membawa dan mengangkat penyanyi-penyanyi bagi Tuhan. Sebab itu Daud dikatakan dia pemazmur, karena memang Daud itu pemazmur. Dia suka nyanyi, bermain kecapi, bahkan dia menciptakan banyak lagu untuk memuliakan Tuhan. Ayat 32, di hadapan kemah suci yakni kemah pertemuan mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo yang akhirnya mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Kita tahu Daud memang punya kerinduan untuk mendirikan bait Tuhan, bait Allah, rumah bagi Tuhan, tetapi Tuhan melarang dan Tuhan berkata, Daud, bukan engkau yang akan mendirikan rumah bagiku, tetapi anakmu Salomo ya yang akan mendirikan rumah bagi Tuhan. Ketika Salomo membangun rumah Tuhan, maka tabut itu diletakkan di sana dan para penyanyi-penyanyi itu ya mereka melakukan tugas dan jabatannya sesuai dengan peraturan. 33 inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka. Dari Bani Kehat ialah Heman penyanyi itu, anak Yoel bin Samuel, bin Elkana bin Yeroham bin Eliel bin Toah bin Suf bin Elkana bin Mahat bin Amasai bin Elkana bin Yoel bin Asaria bin Sefanya ya bin Tahat bin Asir bin Epiasaf, ya susah nih nama-namanya saudara ya, bin Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi bin Israel. Kemudian di sebelah kanannya berdiri Asaf saudara sesukunya yaitu Asaf bin Berekia bin Simea bin Etai bin Zera bin Adaya bin Etan bin Simea bin Simei bin Yahat bin Gerson bin Lewi. Di sebelah kiri berdiri dari Bani
Merari, saudara-saudara sesuku mereka, Etan bin Kis, bin Abdi, bin Maluk, ya, bin Hasyabia, bin Amasya, bin Hilkia, bin Amzi, bin Bani, bin Semer, bin Mahli, bin Musi, bin Merari, bin Lewi. Ya, jadi di sana kita melihat ya ada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan Daud melakukan banyak hal untuk memasukkan musik ke dalam ibadah. Dia yang menentukan para pemimpin pujian dan paduan suara untuk tampil secara rutin di bait Allah. Sebagai seorang pemuda, Daud dipekerjakan untuk memainkan kecapi bagi Saul pada zaman ya Saul dirasuk oleh roh jahat. Dia juga menulis banyak lagu yang terdapat dalam kitab Mazmur. Kenapa harus ada penyanyi, saudara, di rumah Tuhan? Karena Tuhan itu suka dengan pujian penyembahan. Makanya orang Kristen pun kita ya identik dengan nyanyi. Ya, jangan alergi dengan nyanyi. Kenapa mesbah doa itu selalu ada pujian penyembahan? Banyak dulu ada yang protes, Bu. Ya nyanyi-nyanyi gak usah lama-lama, Bu. Ya, langsung firman aja. Tidak bisa, saudara. Tuhan itu bertahta di atas pujian dan penyembahan. Waktu kita menaikkan pujian penyembahan, kita menyanyi bagi Tuhan, tentunya menyanyinya dengan hati. Ya, maka dikatakan Tuhan tuh bertahta di atas pujian penyembahan kita. Ya, makanya orang Kristen itu identik dengan nyanyi. Banyak orang Kristen itu enggak suka nyanyi lagu rohani, tapi kalau di diskotik, di mana, di karaokean dia nyanyi lagu-lagu duniawi. Ya, saudara, ya mari kita menyanyikan pujian bagi Tuhan. Makanya kita baca di Mazmur dikatakan nyanyikanlah pujian bagi Tuhan, bermazmurlah bagi Tuhan. Ya, ketika kita menyembah, ya setiap mesbah doa itu kita bermazmur, saudara. Ya, misalnya ketika menyembah saya berkata, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau hebat, Engkau dahsyat. Itu mazmur. Ya, mazmur itu adalah ungkapan hati yang keluar. Pujian bagi Tuhan yang keluar dari hati kita, ya itu artinya kita sedang bermazmur bagi Tuhan. Jadi jangan alergi ya. Daud itu mengatur para penyanyi, pemuji, penyembah di rumah Tuhan, ya karena memang harus ada puji-pujian di rumah Tuhan. Itu adalah dupa yang harum. Ya, dikatakan di sana dan para tukang mereka ini adalah ahli-ahli bangunan yang telah menyelesaikan bait Allah, dan para imam serta orang Lewi telah diberi tanggung jawab untuk mengurusnya. Maka tiba waktunya bagi kelompok lain, yaitu para musisi ya dan para penyanyi, untuk menggunakan talenta mereka bagi Allah. Beberapa orang yang melayani di bagian musik dicatat di sini, dan kita tidak perlu menjadi seorang pendeta dulu ya yang harus ditahbiskan untuk memiliki tempat penting ya bagi pelayanan. Ya, dan para tukang ahli bangunan, para asisten ibadah, anggota paduan suara, pemimpin pujian, semuanya kita itu harus berkontribusi ya di dalam melayani Tuhan. Ya, jadi saudara tidak semua harus jadi pendeta. Ya, tetapi kita lihat pada zaman itu ketika bait Allah dibangun, orang-orang ahli tukang bangunan mereka menyerahkan talenta mereka. Para penyanyi mereka bernyanyi bagi Tuhan sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan berikan. Biarlah kita semua mau berfungsi bagi kerajaan Allah. Baik saudara, kita akan lanjutkan besok. Hari ini kita selesai sampai 1 Tawarik pasal yang ke-6 ayat yang ke 30. Ayat yang ke-44, ayat 47. Besok kita lanjut dengan ayat 48. Kita mau tundukkan kepala, kita mau satukan hati, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang terus menuntun kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami belajar untuk mempersembahkan talenta kami. Kami tahu ketika kami memuji menyembah Tuhan, kami sedang mempersembahkan pujian, penyembahan, mazmur bagi Tuhan. Dan Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kami tahu ketika Tuhan hadir, Tuhan bertahta, maka Tuhan melakukan sesuatu yang dahsyat di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa, menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau tolong setiap mereka yang ada masalah, pencobaan, persoalan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan. Mari saudara, engkau yang sakit, letakkan tanganmu di bagian sakit, perkatakan, aku percaya ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan.
Kalau karena dosa, ampuni kami. Tapi kalau memang kami harus menjalani semua ini, beri hati yang bersyukur, percaya. Kami tahu bahwa bahkan kematian pun tidak bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang ada dalam pergumulan yang berat. Mereka yang sedang bergumul untuk persoalan dalam kehidupan mereka, bergumul untuk keuangan, bergumul untuk hutang piutang, terlilit masalah keuangan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang ingin menjual aset, Tuhan juga pertemukan yang terbaik. Yang ingin mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Kami percaya Tuhan, ketika kami berseru kepadamu, Engkau mendengarkan doa kami. Tuhan juga memberkati untuk setiap mereka, anak-anak kami yang membutuhkan jodoh. Tuhan juga beri yang terbaik. Kami percaya yang terikat Engkau lepaskan. Kami buang semua dosa-dosa yang menghalangi kami untuk mengalami perkenanan Tuhan. Kenajisan, percabulan, perselingkuhan. Kami tolak homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, judi, obat-obatan terlarang, kepahitan, kekecewaan. Kami buang itu semua dari hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Ketakutan, kekhawatiran kami buang di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang terus mau mencari Engkau. Tuhan tolong berikan kekuatan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Hujan keselamatan tercurah. Indonesia mengalami pemulihan, hujan pertobatan, orang-orang bertobat meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Berkati pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan turut bekerja bagi bangsa ini. Di tahun politik ini, bulan depan bangsa ini akan mengalami Tuhan satu pesta demokrasi pemilihan presiden. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan agar Tuhan bangsa ini boleh mengalami kemerdekaan, boleh mengalami terobosan yang lebih baik lagi. Tuhan memilih seorang pemimpin yang terbaik. Manusia boleh berencana, tapi keputusan datang dari Tuhan. Kami klaim di dalam nama Tuhan Yesus, presiden yang terbaik Tuhan siapkan bagi bangsa ini. Karena Tuhan yang lebih tahu, manusia boleh mereka-rekakan dalam hati, tapi keputusan Tuhan saja yang terjadi. Kami berdiri bagi Indonesia, ampuni bangsa ini, sucikan, kuduskan bangsa kami. Dijauhkan dari kerusuhan, pertikaian, kami tolak dalam nama Yesus. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Hujan pertobatan tercurah, kedamaian, dan kami percaya Tuhan mempersiapkan orang-orang yang terus Bapa bertobat dan mereka hidupnya dikuduskan. Menjelang zaman akhir kedatangan Tuhan kali yang kedua, biar Engkau dapati hidup kami kudus dan berkenan layak di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan kita malam hari ini untuk menerima berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa. Terimalah kiranya berkat, rahmat, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, bahkan anugerah rahmat dari Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin.